Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan pada kali ini. Dan tak lupa salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang menerang seperti saat ini. Kami dari kelompok 4 resolusi konflik akan memaparkan materi tentang aspek dan teori konflik dari John Paul Lederach, Edward Azar, dan Jean Sharp. Sebelum ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yang dimana saya sendiri Ali Alfajan, dan ada juga rekan saya Indah Jalnia Jayani, rekan saya selanjutnya juga ada Winda Purnamasari, yang selanjutnya juga ada Anis Sukmadewi, dan rekan saya yang terakhir yaitu Dalpin Ahmad Fariji. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan sesi pemaparan materi. Materi pertama itu tentang aspek dan teori konflik dari John Paul Lederach akan dijelaskan oleh dua rekan saya yaitu Indah Jalnia dan Dalpin Ahmad Pareji. Baiklah, untuk pemaparan materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Indah Jalnia. Kepada Indah disilahkan. Baiklah, untuk materi pertama saya akan membahas tentang teori konflik menurut John Paul Lederach. Nah, konsep utama John Paul Lederach itu yaitu transformasi konflik, yang merupakan pandangan bahwa konflik ini adalah bagian dari alami kehidupan manusia, sehingga bisa menjadi motor perubahan sosial dalam transformasi konflik. Kemudian fokusnya ini bukan hanya pada penyelesaian dalam jangka pendek saja, atau yang dikenal dengan konflik resolution atau manajemen konflik, tetapi akan lebih menitikkan berat pada yang pertama, yaitu mengubah konflik menjadi peluang konstruktif melalui dialog, komunikasi, dan intervensi yang strategis, sehingga konflik inilah yang dapat menghasilkan hubungan yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi kekerasan dan fokus pada menciptakan kondisi yang damai dengan cara mencegah kekerasan fisik atau simbolis. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan keadilan. Nah, konflik ini mungkin sering muncul dari ketidakadilan struktural, sehingga transformasi konflik harus mengubah atau mengarah pada sistem yang lebih adil dan seimbang. Kemudian juga Lederach ini menekankan bahwasanya konflik ini adalah gejala dari pola hubungan atau struktur sosial yang tidak sehat. Oleh karena itu, untuk mengatasi konflik tentunya memerlukan transformasi pola dan struktur tersebut. Selanjutnya, Lederach ini memiliki 3 lensa konflik untuk memahami dan menangani konflik. Lederach ini memperkenalkan 3 lensa perspektif atau yang disebut dengan 3 lensa konflik. Yang pertama, situasi saat ini, atau yang dikenal dengan presenting situation, yaitu lensa ini akan berfokus pada masalah yang muncul di permukaan dan menjadi perhatian utama. Kemudian adapun pihak-pihak yang terlibat, misalnya perselisihan tentang batas-batas wilayah atau mungkin hak kepemilikan dari tanah. Kemudian yaitu polanya atau underlying patterns. Nah, lensa ini mencoba memahami pola hubungan yang menjadi akar dari konflik tersebut. Misalnya, apakah ada ketidakpercayaan atau ketidakadilan atau mungkin distribusi kekuasaan yang tidak merata. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu kerangka konseptual atau yang dikenal dengan conceptual framework. Nah, lensa ini akan membantu menghubungkan masalah di permukaan dengan struktur yang mendalam sehingga mendasari konflik. Misalnya seperti dinamika politik, budaya, bahkan sejarah. Nah, dari ketiga lensa inilah yang akan memberikan panduan untuk melihat konflik secara lebih menyeluruh atau lebih mendalam tentang konflik yang sedang terjadi. Selanjutnya juga Lederach ini dikenal dengan Pyramid of Peace Building.
Lidirect ini menggambarkan pendekatan pembangunan perdamaian yang dikenal dengan piramida 3 tingkat yang melibatkan 3 kelompok utama yang terdiri dari yang pertama yaitu tingkat atas yang dikenal dengan top level leadership yang terdiri dari pemimpin politik, militer, atau agama yang memiliki pengaruh besar. Nah, mereka ini sering terlibat dalam negosiasi tingkat yang tinggi. Kemudian yang kedua, tingkat menengah atau yang dikenal dengan middle level leadership ya, yang terdiri dari akademisi, pemimpin masyarakat, dan tokoh-tokoh non-pemerintah yang dapat menjembatani komunikasi antara tingkat atas dan tingkat bawah, apa yang dikenal dengan tingkat akar rumput grassroots. Kemudian yang ketiga, tingkat akar rumput atau grassroots, yang terdiri dari warga lokal yang terdampak oleh konflik. Nah, peran mereka penting untuk menciptakan perubahan sosial yang dimulai dari bawah. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Indah yang telah memaparkan materinya. Materi ini akan dilanjutkan oleh Saudara Dalvin Ahmad Paridi. Kepada Dalvin, disilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi tentang masih dengan ahli yang sebelumnya tentang John Paul Lederer. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu pendekatan holistik untuk resolusi konflik. Nah, Lederer percaya bahwa konflik harus ditangani dengan pendekatan holistik yang mencakup 4 dimensi, yaitu personal, relasional, struktural, dan kultural. Nah, contoh dari nomor 1 yaitu contoh dari personal, yaitu tentang bantuan psikologis di Ukraina, yang dimana konflik yang terjadi di Ukraina dari 2014 sampai sekarang yang menyebabkan trauma psikologis pada warga sipil, dan organisasi seperti UNICEF dan International Rescue Committee menyediakan bantuan psikologis untuk anak-anak dan dewasa, termasuk terapi, konseling, dan dukungan emosional. Nah, untuk selanjutnya ada relasional, yang mana contohnya itu dialog antara pemimpin agama di Palestina dan Israel, di mana inisiatif dari Interfaith and Counter Association yang memfasilitasi dialog antara pemimpin agama Yahudi, Kristen, dan Islam di Palestina dan Israel. Dan dialog ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan, memahami perspektif, dan meningkatkan kepercayaan. Nah, untuk selanjutnya ada namanya struktural, yang dimana contohnya itu reformasi agraria di Kolombia. Nah, konflik yang terjadi di Kolombia dari tahun 1964 sampai 2016 dipicu oleh ketimpangan tanah, dan perjanjian damai 2016 antara pemerintah dan ARC yang mencakup reformasi agraria seperti redistribusi tanah dan program pembangunan pedesaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kultural, yang dimana contohnya itu mediasi tradisional yang terjadi di Afrika, yang dimana di Somalia mediasi tradisional atau SIR yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah konflik antar suku, dan proses ini melibatkan pemimpin suku, ulama, dan tokoh masyarakat yang mencapai kesepakatan damai. Dan semua pendekatan ini memungkinkan solusi yang tidak hanya menangani konflik secara langsung, tetapi juga menciptakan sebuah kondisi yang damai yang berkelanjutan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang proses struktur sebagai platform untuk perubahan. Nah, Lederer juga mengabarkan konflik sebagai ekologi dinamis, yaitu situasi kompleks yang melibatkan banyak elemen yang saling berhubungan untuk menangani konflik seperti ini. Terima kasih kepada Saudara Dalvin yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Winda Purnamasari, yaitu tentang teori konflik dari Edward Azar. Kepada
Saudari Winda, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Winda Purnamasari dengan NIM 2205274. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Edward Azar. Nah, sebelum masuk ke tiga teori yang akan saya jelaskan, mungkin alangkah lebih baiknya kita mengenal terkait siapa sih Edward Azar itu. Nah, Edward Azar itu adalah seorang ilmuwan politik yang berasal dari Lebanon. Ia dikenal karena mengemukakan teori resolusi konflik, apalagi terkhususnya teori Protect Social Conflict atau PSC. Nah, tanpa berlama-lama lagi aku bakal jelasin tiga teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Azar. Yang pertama ada teori Protect Social Conflict atau yang disingkat PSC. Nah, sebelum aku jelasin apa itu PSC, kayaknya aku perlu menjelaskan kepada teman-teman deh, apa sih PSC itu? Nah, PSC itu adalah konflik jangka panjang yang berakar dari ketidakadilan atas pemenuhan kebutuhan dasar seperti identitas, keamanan, dan kesejahteraan. Kira-kira kalau itu masalahnya, apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu disebabkan oleh negara atau kelompok dominan kurang atau gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok minoritas. Hal inilah yang menyebabkan ketidakadilan struktural dan diskriminasi yang memperburuk situasi. Nah, untuk memperbaikinya kita perlu transformasi struktural untuk memenuhi kebutuhan dasar, rekonsiliasi, distribusi kekuasaan yang adil, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada teori kebutuhan dasar atau basic needs theory, yang mana teori ini menganggap bahwa konflik terjadi karena kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik karena adanya kelompok yang terabaikan sehingga mereka menggunakan kekerasan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, untuk resolusinya diperlukan negosiasi dan dialog untuk memahami kebutuhan semua pihak dan membantu menghentikan kekerasan yang terjadi. Nah, selanjutnya ada teori yang terakhir nih teman-teman, atau teori yang ketiga, yang mana teori identitas kolektif atau collective identity theory. Nah, yang mana teori ini menyatakan bahwa identitas kolektif menjadi kunci dalam konflik sosial, terutama kelompok tertentu merasa identitas mereka terancam oleh dominasi kelompok lain. Nah, penyebabnya tuh terjadi karena adanya ketidaksetaraan politik, sosial, dan budaya yang menyebabkan marginalisasi identitas kelompok tertentu. Nah, yang mana hal itu memicu ketegangan. Nah, cara menyelesaikannya adalah dengan membangun kesadaran akan identitas bersama dan menghormati pluralitas identitas melalui kebijakan inklusif dan menghargai keberagaman budaya. Nah, teori-teori dari Azar ini telah diterapkan nih dalam berbagai kasus di dunia. Contohnya seperti konflik di Lebanon, yang mana konflik antar kelompok agama yang telah lama terjadi. Selanjutnya yang kedua ada konflik di Sudan, yang mana konflik antar kelompok etnis di utara dan selatan yang disebabkan karena ketidakadilan sosial dan ekonomi. Nah, yang ketiga ada konflik di Irlandia Utara, yang mana konflik ini terjadi antara agama Katolik dan Protestan yang berkaitan dengan isu identitas dan politik. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada konflik di Palestina dan Israel, yang mana konflik ini melibatkan kebutuhan identitas, keamanan, dan hak asasi. Terima kasih kepada Saudari Winda yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya itu tentang aspek dan teori konflik dari Jean Sharp yang akan dijelaskan oleh dua pemateri, yaitu Anis Sukmadewi dan saya sendiri nantinya. Baik, untuk penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh Anis Sukmadewi. Kepada Anis, disilahkan. Jean Sharp merupakan seorang pemikir dan aktivis yang terkenal karena kontribusinya terhadap teori resolusi konflik melalui pendekatan non-kekerasan. Karyanya telah menjadi panduan bagi banyak gerakan pro-demokrasi di seluruh dunia. Ada beberapa teori utama yang dikembangkan oleh Sharp tentang resolusi konflik. Yang pertama, teori aksi non-kekerasan. Sharp berpendapat bahwa aksi non-kekerasan adalah metode yang efektif untuk melawan penindasan dan kediktatoran. Dalam bukunya yang terkenal,
From Dictatorship to Democracy, ia menyajikan serangkaian strategi dan taktik yang dapat digunakan oleh individu dan kelompok untuk melawan rezim otoriter tanpa menggunakan kekerasan. Ia menekankan bahwa kekuatan sebuah rezim tidak hanya berasal dari kekuatan militer, tetapi juga dari dukungan dan kepatuhan rakyat. Selanjutnya, teori Consent Theory of Power. Salah satu konsep inti dalam teori SAP adalah Consent Theory of Power, yang menyatakan bahwa kekuasaan suatu pemerintah bergantung pada persetujuan rakyat. Jika rakyat menarik persetujuan ini, legitimasi pemerintah akan hilang. SAP mengidentifikasikan berbagai sumber kekuasaan yang dapat disasar melalui aksi dan kekerasan seperti sumber daya finansial, legitimasi hukum, dan kepatuhan masyarakat. Kepada saudari Anis yang telah menyampaikan materinya, baiklah saya di sini akan melanjutkan materi tersebut, di mana tentang strategi dan perencanaan. SAP menekankan banyak sekali strategi dan perencanaan dalam teorinya itu tentang kekerasan, di mana banyak menciptakan suatu pergerakan baru seperti halnya banyak masyarakat di dunia ini menggunakan penekanan terhadap pemerintah dari segi kekerasan, yang dimana itu mereka menekankan boikot pemilu, pendudukan lokasi, hingga mogok makan. Jadi strategi ini atau teori dan kekerasan ini bertujuan untuk menekankan di mana para aktivis ini agar tidak melakukan suatu kekerasan tapi bisa menekan pemerintahan yang ada. Maka dari itu, dari teori yang ini tentang perencanaan strategi, di mana dalam perencanaan ini mereka membutuhkan suatu strategi dan perencanaan yang matang agar bisa menekan pemerintahan tanpa menggunakan kekerasan. Yang selanjutnya yaitu tentang relevansi global, di mana teori tentang kekerasan ini telah mendunia yang disebarkan oleh Gen SAP ini, sehingga di dunia ini sudah menerapkan yang dimana menerapkan boikot pemilu, bahkan menerapkan mogok makan yang dimana yang biasanya terjadi di kalangan seperti para pengusaha ataupun para buruh. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata yang salah ataupun pengucapan dalam penyampaian materi kami dari kelompok 4 meminta maaf, dan kami akan mengakhiri presentasi ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.